Sekarang kita lanjutkan pembahasan tentang manusia yang dikasihi Allah, di mana Allah mengasihi manusia lebih dari seorang ibu mengasihi anaknya. Dan kasih manusia kepada Allah, apakah bisa demikian? Nah, ini sebuah pertanyaan karena ternyata manusia itu adalah debu. Dan oleh karena manusia debu yang tidak mampu apa-apa, tanpa kasih anugerahnya, tanpa belas kasihannya, tanpa pemberiannya, tidak mungkin manusia itu bisa melakukan apa-apa, bahkan juga untuk mengasihi. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Ternyata manusia itu adalah debu. Jadi siapapun yang merasa dirinya hebat dan sebagainya, itu tentu harus menyadari bahwa manusia itu cuma debu. Bagaimana Raja Daud dalam kitab Mazmur pasal 103 mengungkapkan tentang manusia yang debu. Mulai ayat 15 dikatakan, sebelumnya ayat 14 dan 13. Mulai dari 13, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Jadi Tuhan tuh ingat bahwa manusia itu debu. Artinya apa? Ketika penciptaan manusia oleh Tuhan di Taman Eden, manusia pada hari 6 dicipta oleh Tuhan dari tanah liat dan debu itulah adanya. Dari debu itu nanti kembali kepada debu. Maka Tuhan ingat penciptaan manusia itu. Berarti oleh karena di sini ada kata-kata sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Ini adalah bahasa puisi. Tuhan ingat penciptaan manusia. Seperti manusia ya, menggambarkan kalau ingat berarti sudah pernah terjadi sesuatu yang ada padanya. Dan pada manusia Tuhan itu ingat tentang apa yang dilakukannya pada manusia. Dia pencipta kita dari debu. Nah, di sini dikatakan sebagai debu, kecil sekali dan mungkin bahkan tidak kelihatan, mata telanjang, tapi dapat kita rasakan tenggorokan gatal, sesak nafas, batuk, kering, mata berair kemerahan karena terkena debu. Apalagi kena debu dari gunung berapi, saya pernah merasakannya. Pada saat Gunung Kelut meletus dan saya melakukan perjalanan di daerah Kediri dan Blitar. Nah, saudara, di sini dikatakan ayat 15. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Sebagai debu yang kecil itu, ternyata manusia dapat diumpamakan atau dimetaforakan, dianalogkan dengan bunga di padang dan rumput. Ini menunjukkan ketidakberdayaan untuk tetap menghadapi nasib yang selalu berubah sesuai dengan kodratnya. Hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Tadi dikatakan manusia ibarat debu, kemudian sekarang ibarat rumput, kemudian ibarat bunga. Betapa kita tidak dapat menentukan masa depan kecuali hanya mengikuti alur hidup kita sendiri. Mengapa demikian? Coba bayangkan rumput dan bunga di padang. Apabila angin melintasinya, maka ia tidak ada lagi. Manusia
Kalau kehidupan, kesusahan dan sebagainya, bahkan siklus biologis manusia dari lahir, besar, lantas dewasa, menikah, sudah menikah, punya keturunan dan seterusnya sampai di akhirnya tua. Ketika pada umur dia harus meninggal pada usia tua, itu pun kalau bisa mencapai usia tua. Kalau sudah tiba waktunya ajal menjemput, dia tidak bisa apa-apa dan harus menerima kenyataan itu. Itulah seperti bunga di padang dan seperti rumput yang harus menerima nasib dari musim demi musim dan hanya dapat menjalani dengan apa adanya, dengan syukur tentunya. Apabila angin melintasinya, dah terbanglah bunga itu, putihnya, lantas juga kelopaknya, bahkan mungkin daunnya yang kering, mulai dari hijau, lantas menguning, coklat kering, dan tertiup angin, terbang, entah kemana dia hinggap nanti, bahkan mungkin tidak ketahuan. Di sini dikatakan, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tanah tempat bunga itu tumbuh tidak mengenal lagi bunga itu apakah masih ada. Dan apakah ia masih berupa bunga? Apakah ia masih berupa rumput yang sudah dicabut dan kering dan layu dan terbang tertiup angin. Demikianlah juga kita manusia sudah debu, rumput, bunga di padang yang mudah hilang nasib. Apa yang terjadi? Itu internal manusia. Bagaimana dengan sisi eksternal? Yang ada pihak lain di luar manusia. Pihak lain itu siapa? Sesama manusia, sama saja nasibnya. Lingkungan berpengaruh kepadanya. Ada lagi siapa? Tuhan, pencipta manusia. Bagaimana penciptanya? Tetapi, ayat 17, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Dan keadilannya bagi anak cucu. Kasih Tuhan selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Dan keadilannya bagi anak cucu. Meskipun manusia debu, meskipun manusia rumput, meskipun manusia bunga yang kering dan mudah hilang, tidak tentu keberadaannya, Tuhan tetap mengasihinya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan bila Tuhan sudah bersikap seperti itu. Karena Dialah yang mencipta manusia dan Dia betul mengasihi manusia. Maka ketika nasib kita seperti debu yang mudah tertiup angin dan rumput dan bunga di padang, sesungguhnya tidak perlu ada yang ditakutkan. Oleh karena apa? Penciptanya menjamin mengasihinya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan ini terutama ditujukan atas orang-orang yang takut akan Dia. Dan keadilannya bagi anak cucu. Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya. Dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Nah, ini dijanjikan dengan pasti. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Itu jaminan bagi orang yang percaya kepadanya, yang berpegang pada janji Tuhan
berpegang pada perintah Tuhan, berpegang kepada kasih Tuhan. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya, dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaan-Nya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, meskipun kita debu, bunga yang layu, rumput yang mudah kering. Tetap pujilah Tuhan, karena kasih-Nya tetap untuk selama-lamanya.